Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Sari, MM, MPD di sini. Saya akan mempresentasikan eh, eh, yang bertema PBB, pajak bumi dan bangunan. Di sini sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Restidinda Ivanka dengan NIM 632300108 dan saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Stefan Rossi Hombing dengan NIM 632300461. Di sini saya akan lanjut memulai ya, yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu Stefani. Di sini ada PBB yang berjudul tentang studi kasus di lingkungan mahasiswa. Ada juga latar belakang tentang PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu bentuk pajak di daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan yang asli daerah atau PAD, walaupun pelaksanaan masyarakat umum kesadaran mengenai pentingnya PBB juga mulai ditanamkan sejak usia mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi muda dan calon wajib pajak di masa depan memiliki peran penting dalam menciptakan budaya taat pajak. Namun kenyataannya pemahaman mahasiswa terhadap PBB seringkali masih terbatas, padahal sebagian dari mereka sudah memiliki aset berupa tanah atau bangunan atas nama sendiri atau orang tua, atau terlibat dalam kegiatan KKN dan organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Lanjut, di sini ada masalah yang ingin dipecahkan. Satu, mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh pasar saat ini. Dua, memahami kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Selanjutnya, mengubah masalah menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Nah, di sini ada tentang studi kasus. Studi kasus ini akan mengkaji seberapa jauh pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap pajak bumi dan bangunan, serta mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak universitas maupun pemerintah daerah dalam melakukan edukasi pajak yang lebih dan efektif. Oke, dilanjut oleh saya. Rumusan masalah sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang pajak bumi dan bangunan yaitu PBB. Apakah mahasiswa memiliki kesadaran untuk taat membayar PBB? Dan ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan mahasiswa terhadap PBB? Dan keempat, bagaimana strategis dan efektif untuk meningkatkan literasi pajak bangunan mahasiswa, pandangan mahasiswa. Nah, dilanjut lagi ya Bu untuk slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu satu, mengukur tingkatnya pengetahuan mahasiswa mengenai PBB, yaitu seperti apa, menganalisis tingkat kepedulian dan kebutuhan mahasiswa terhadap kewajiban pajak. Tiga, mengidentifikasi faktor mempengaruhi kesadaran mahasiswa yang terkait PBB. Ya benar ya, tujuan penelitiannya yang udah tadi dibilang Stefani juga. Dan ini sangat wajib pajak. Kenapa? Karena ya mempengaruhi kesadaran mahasiswa terkait PBB. Tidak hanya mahasiswa aja, masyarakat yang ada di Indonesia pun harus memiliki kesadaran penuh untuk wajib pajak PBB ini. Lanjut untuk manfaat penelitiannya, bagi mahasiswa penambahan wawasan dan literasi tentang kewajiban pajak sebagai warga negara, bagi kampus sebagai dasar pengembangan kurikulum atau kegiatan edukatif terkait pajak, dan yang bagi pemerintah di daerah bahan evaluasi dalam merancang program sosialisasi pajak kepada generasi muda. Nah, ini penting banget dari tiga penelitian ini yang udah saya teliti dengan teman saya ini. Ya, inilah poin-poin penting dan manfaatnya yang udah saya sebutkan tadi.
ini manfaat penelitiannya tadi yang udah saya sebutkan. Oke, ini metodologi penelitian. Jenis penelitian deskriptif, kuantitatif dengan pendekatan survei populasi mahasiswa aktif di universitas. Sampelnya ada 100% responden dari berbagai jurusan dan angkatan. Teknik pengumpulan data kuesioner online dan wawancara terbatas. Di sini saya udah melakukan metodologi penelitian yang akan mempengaruhi studi kasus kita. Nah, nanti ke depannya langsung kita next dulu aja kali ya. Nah, di sini saya akan lanjut ke waktu dan tempat waktu pelaksanaan pada Mei Juni 2005, tempat lingkungan kampus universitas terbuka dan platform online. Rencana anggarannya kuesioner online from Builder Premium 200.000, kuesioner dan transportasi saat wawancara 500.000, dokumentasi dan ATK-nya 150.000, cetak laporan akhir 150.000, totalnya 1 juta. Lanjut lagi di studi kasus kedua. Studi kasus pajak bumi dan bangunan PBB yang akan dijelaskan oleh Stephanie teman saya. Oke, di sini ada studi kasus yang kedua tentang studi kasus pajak bumi dan bangunan. Contohnya kasus rumah tinggal di Surabaya. NJOB tanah sama dengan 200 dikali 1.200.000 sama dengan 2.240.000 juta. NJOP bangunan 120 dikali 1.800.000 sama dengan 216 juta rupiah. Total NJOP seluruhnya 456 juta rupiah. Dan di sini ada kondisi wajib pajak yang bernama Ibu Sari, lokasi Jalan Melati nomor 10 Surabaya, rumah tinggal, luas tanah 200 meter, luas bangunan 120 meter, NJP tanah 1.200.000 meter, dan NJP bangunan 1.800.000 meter, dan NJP TKP yang berada di Surabaya 15 juta rupiah. Langkah kedua, kurangi dengan NJO PTKP. NJO PTKP 15 juta dan NJKP-nya 456 juta dikurang 15 juta sama dengan 441 juta rupiah. Dan langkah yang ketiga, PBB terutang. PBB terutang sama dengan 0,1% dikali 441 juta sama dengan 441.000. Dan kesimpulannya dan catatan, Ibu Sari harus membayar PBB sebesar 441.000 dan catatannya PBB berbeda untuk lahan usaha atau komersial, bisa ada pengurangan atau pembebasan dan pemerintah daerah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini akan lanjut ke studi kasusnya. Studi kasus bumi dan bangunan. PBB objek pajaknya itu adalah tanah kosong di Sleman. Identitas wajib pajaknya nama Ibu Rina, alamat Jalan Mawar, nomor 12, Sleman, Yogyakarta. Jenis objek pajak tanah kosong, luas tanah 500 meter, NJOP tanahnya 800.000 per meter, NJOP TKP-nya 12 juta. Langkah pertama yaitu hitung NJOP-nya. Gimana sih caranya menghitung NJOP? Nah, di sini saya sudah menghitung tata cara NJOP tanah, yaitu NJOP tanah sama dengan 500 itu luas tanah dikali 800.000 NJOP harga tanahnya yang per meter itu, dan sama dengan 400 juta rupiah dengan total jumlah 500 dikali 800.000 totalnya 400 juta. Langkah kedua, kurangi NJOP
PTKP, yaitu NJKP sama dengan NJOP dikurangi NJOP PTKP sama dengan 400 juta dikurangi 12 juta, yaitu 388 juta. Nah, lanjut lagi ya Bu untuk langkahnya, yang itu langkah ketiga. Di sini saya akan menghitung langkah hitung PBB terutang, yaitu tarif PBB sama dengan 0,1%, PBB terutang 0,1% dikali 388 juta. Yang tadi langkah kedua. Lanjut lagi ya Bu dengan kesimpulannya, yaitu kesimpulan dan catatan Ibu Rina ini wajib pajak PBB sebesar 388.000 dengan catatan tanah kosong tetap dikenai PBB, bisa mengajukan pengurangan jika belum produktif. Peraturan bisa berbeda antara daerah. Seperti itu ya Bu yang sudah saya jelaskan dan teman saya. Nah, yang saya jelaskan ini adalah formulir pembangunan pajak bumi dan bangunan. Nah, PBB di sini kurang jelas kali ya Bu. Nanti saya udah screenshot di laporan, nanti bisa Ibu cek. Nah, saya sudah tahu tata cara untuk mengisi formulirnya, begitupun teman saya. Tadi saya sudah informasikan kepada teman saya agar bisa mengetahui gimana tata cara untuk mengisi formulir, karena itu penting juga untuk mahasiswa seperti kita. Lanjut lagi ya Bu dengan slide-nya. Di sini ada kesimpulan ya, penutup ya. Oke, penutupnya. Oke, penutupnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkatan pemahaman mahasiswa yang seperti saya dan Stephanie ini terhadap PBB, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan literasi pajak sejak dini. Dukungan dari berbagai pihak, baik dari aktivitas akademik maupun instansi pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyukseskan kegiatan ini. Oke, dari sini kami sudah paham tentang PBB ini dan saya sudah